Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Malahatu Wardah, Lutfia Kurniawati, Wilda Sania Rizky, dan Narinda Nilamsari. Di sini kami akan menjelaskan tentang kebijakan dan instrumen moneter dalam ekonomi Islam. Saya Narinda Nilamsari akan menjelaskan tentang sejarah kebijakan moneter. Sistem moneter sepanjang zaman telah mengalami banyak sekali perkembangan. Sistem keuangan inilah yang paling banyak dilakukan studi empiris maupun historis. Bila dibandingkan dengan disiplin ilmu ekonomi lainnya, sistem ekonomi pada zaman Rasulullah menggunakan bimetalik standar, yaitu emas dan perak atau dinar dan dirham, karena keduanya ini merupakan alat pembayaran yang sah dan banyak beredar di masyarakat. Nilai tukar emas dan perak pada zaman Rasulullah relatif stabil dengan nilai kurs dinar dan dirham itu 1:10. Namun, stabilitas nilai kurs pernah mengalami gangguan karena adanya disequilibrium antara supply dan demand. Misalkan pada masa Bani Umayyah itu rasio kurs dinar dan dirham itu 1:12. Nah, sedangkan pada masa Bani Abbasiyah itu pada kisaran 1:15. Berhubung dengan turunnya rasio dinar dan dirham secara terus-menerus, maka nilai tukar dinar dan dirham itu akan berfluktuasi secara meluas pada perbedaan waktu dan dalam perbedaan bagian-bagian negara muslim. Rasio ini menurun terus sampai 1:35 dan 1:50. Menurut Al-Muzaki, instabilitas ini dimungkinkan karena adanya pergantian atau keluarnya sirkulasi koin yang buruk dengan koin yang baik, di mana fenomena ini selanjutnya itu pada abad 16 yang akan datang. Yang dimaksud dengan hukum atau biasa disebut dengan hukum Gresham, seperti yang pernah terjadi pada masa pemerintahan Bani Mamluk, di mana mata uang yang beredar disebut fulus atau tembaga mendesak keberadaan uang logam emas dan perak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang instrumen-instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam. Instrumen yang pertama adalah instrumen yang terbebas dari variabel suku bunga. Instrumen kebijakan moneter seperti ini setidaknya dapat dijelaskan atau ditawarkan melalui pendekatan pemikiran Umar Khafra mengenai instrumen kebijakan moneter yang tidak menggunakan variabel bunga. Di antara instrumen tersebut ialah target pertumbuhan dalam M dan M0, saham publik terhadap deposito unjuk atau uang giral, cadangan wajib resmi, pembatasan kredit, alokasi kredit yang berorientasi kepada nilai dan teknik yang lain. Selanjutnya, instrumen yang kedua adalah instrumen saham publik terhadap deposito unjuk. Diartikan sebagai langkah instrumen kebijakan moneter dengan menganjurkan adanya mobilisasi dana dari bank komersil yang terkumpul dalam deposito untuk dialirkan ke pemerintah, sehingga pemerintah mempunyai pendapatan lain selain pajak yang akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek kesejahteraan sosial, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan
optimalisasi output atau GDP dan stabilisasi harga. Selanjutnya, instrumen yang ketiga adalah ketika pemerintah ingin melakukan monetary expansive, makro rasio cadangan wajib diturunkan. Sedangkan ketika kebijakan yang diambil ialah monetary kontraktif, maka langkah yang dilakukan ialah sebaliknya. Ini ialah instrumen yang keempat adalah pembatasan kredit. Pembatasan kredit di sini ialah otoritas moneter membuat batasan atas alokasi kredit yang harus dikucurkan, baik dalam keadaan ekonomi booming atau resesi. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya decoupling atau kesenjangan sektor moneter real, sehingga roda perekonomian akan berjalan beriringan. Selanjutnya, instrumen yang kelima adalah alokasi kredit yang berorientasi pada nilai. Berorientasi pada nilai dimaknai dengan kegiatan kredit yang dikucurkan bagi kegiatan-kegiatan masyarakat dalam menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan bersama, dan alokasi bagi kegiatan wirausaha untuk usaha kecil dan menengah atau UMKM. Selanjutnya, instrumen yang keenam adalah instrumen ini menggunakan teknik lain yang dilakukan dengan cara-cara lain yang mampu dan telah banyak digunakan di negara Islam lainnya, antara lain moral suasion, OMO atau sukuk, refinance ratio, dan ratio peminjaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Malatu Arda, NIM 024 akan menjelaskan tentang kebijakan ekonomi dalam mazhab ekonomi Islam. Mazhab yang pertama yaitu mazhab iktisaduna. Mazhab ini tidak diperlukan suatu kebijakan moneter dikarenakan hampir tidak adanya sistem perbankan dan minimnya penggunaan uang. Jadi tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan dalam penawaran uang. Selain itu, kredit tidak mempunyai peran dalam menciptakan uang, karena kredit hanya digunakan di antara para pedagang saja serta para perusahaan. Sistem yang diterapkan oleh pemerintah yang berhubungan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi telah menciptakan instrumen otomatis untuk pelaksanaan kebijakan moneter. Mazhab yang kedua yaitu mazhab mainstream. Instrumen yang digunakan mazhab kedua untuk mempengaruhi permintaan agregat adalah dengan dikenakannya biaya atau pajak atas dana atau aset produktif yang menganggur atau use of ID fund. Peningkatan use of ID fund akan mengalihkan permintaan uang yang sedianya ditujukan untuk penimbunan uang atau aset yang produktif kepada tujuan uang yang akan meningkatkan produktivitas uang tersebut di sektor real, sehingga investasi akan meningkat. Yang ketiga, mazhab alternatif. Sistem kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab alternatif ini adalah syuratik atau proses, yaitu di mana suatu kebijakan yang diambil oleh otoritas moneter berdasarkan musyawarah sebelumnya dengan otoritas sektorial. Jadi keputusan-keputusan kebijakan moneter yang dituang dalam bentuk instrumen moneter biasanya adalah harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan di sektorial. Cukup sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wilda Sania Rizky, Intrayo 155 akan melanjutkan penjelasan tentang aplikasi instrumen moneter Islam di Indonesia. Bank Indonesia menjalankan fungsinya sebagai bank sentral dengan instrumen-instrumen sebagai berikut.
Yang pertama, giro wajib minimum atau GWM. Biasanya dinamakan juga dengan Statutory Reserve Requirement, yang merupakan simpanan minimum bank-bank umum oleh bentuk giro pada Bank Indonesia yang besarnya ditetapkan oleh Bank Indonesia berdasarkan persentase tertentu dari dana pihak ketiga. GWM adalah kewajiban bank dalam rangka mendukung pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan atau prudential banking, serta berperan sebagai instrumen moneter yang berfungsi mengendalikan jumlah peredaran uang. Besaran GWM adalah 5% dari dana pihak ketiga yang berbentuk EDR, yaitu rupiah, dan 3% dari dana pihak ketiga yang berbentuk mata uang asing. Jumlah tersebut dihitung dari rata-rata harian dalam satu masa laporan untuk periode masa laporan sebelumnya. Sedangkan dana pihak ketiga yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama, giro wadiah. Yang kedua, tabungan mudharabah. Yang ketiga, deposito investasi mudharabah. Yang keempat, dan kewajiban lainnya. Dana pihak ketiga dalam IDR tidak termasuk dana yang diterima oleh bank dari Bank Indonesia dan BPR. Sedangkan dana pihak ketiga dalam mata uang asing meliputi kewajiban kepada pihak ketiga, termasuk bank dan Bank Indonesia yang terdiri atas pertama, giro wadiah, yang kedua, deposito investasi mudharabah, dan kewajiban lainnya. Bank Indonesia mengenakan denda terhadap kesalahan dan keterlambatan penyampaian laporan mingguan yang digunakan untuk GWM. Bank yang melakukan pelanggaran juga terkena sanksi. Yang kedua yaitu sertifikasi investasi mudharabah antar bank syariah atau sertifikat IMA. Merupakan instrumen yang digunakan oleh bank-bank syariah yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Di lain pihak, digunakan sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang mengalami kekurangan dana. Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh Kantor Pusat Bank Syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pemindahantanganan sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama. Sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindahtangankannya kepada pihak lain sampai berakhirnya jangka waktu. Yang ketiga yaitu sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI, merupakan instrumen Bank Indonesia yang sesuai dengan syariat Islam. SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Dalam operasional, SWBI mempunyai nilai nominal minimum 500 juta rupiah dengan jangka waktu dinyatakan dalam hari, misalnya 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Pembayaran ataupun pelunasan SWBI dilakukan melalui debit atau kredit rekening giro di Bank Indonesia. Jika jatuh tempo, dana akan dikembalikan bersama bonus yang ditentukan berdasarkan parameter sertifikat IMA yang mengalami kelebihan dana untuk mendapatkan keuntungan. Di lain pihak, digunakan sebagai sarana penyedia dana jangka pendek bagi bank-bank syariah yang mengalami kekurangan dana. Sertifikat ini berjangka waktu 90 hari, diterbitkan oleh Kantor Pusat Bank Syariah dengan format dan ketentuan standar yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Pemindahantanganan sertifikat IMA hanya dapat dilakukan oleh bank penanam dana pertama. Sedangkan bank penanam dana kedua tidak diperkenankan memindahtangankannya kepada pihak lain sampai berakhirnya jangka waktu. Yang ketiga yaitu sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI, merupakan instrumen Bank Indonesia yang sesuai dengan syariat Islam. SWBI juga dapat digunakan oleh bank-bank syariah
yang kelebihan likuiditas sebagai sarana penitipan dana jangka pendek. Dalam operasional, SBBI mempunyai nilai nominal minimum 500 juta rupiah dengan jangka waktu dinyatakan dalam hari, misalnya 7 hari, 14 hari, dan 30 hari. Pembayaran ataupun pelunasan SBBI dilakukan melalui debit atau kredit rekening giro di Bank Indonesia. Jika jatuh tempo, dana akan dikembalikan bersama bonus yang ditentukan berdasarkan parameter sertifikat IMA. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.